penerapan 5.000 garis per sentimeter. Yang pertama, tentukan sudut deviasi orde ketiga. Dan yang kedua adalah orde maksimum. Orde maksimum. Berarti kalau gitu nih lambdanya kita rubah ke satuan sentimeter aja, Otliva. Otliva sudah dicatat? Ini mau saya hapus. Ya, bentar Pak. Catat dulu ya. Oke. Oke, kita lihat nomor 1 Otliva. Kalau gitu nih kita rubah ke dalam satuan sentimeter. Berarti lambdanya berapa Otliva? Lambdanya ini berapa? Ini lambdanya sama dengan 460 kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau dirubah ke meter, ke sentimeter berapa, Tiva? Turun 2 ya, Pak? Ya, turun 2. Berarti 460 kali 10 pangkat min 7 ya? Iya, Pak. Ya, min 7. Oke. Oke, yang pertama. Bahwa N sinus theta sama dengan M kali lambda.
Berarti ini 1/5000, 1/5000 kalikan sinus theta sama dengan M-nya adalah orde ketiga, lambdanya 460 kali 10⁻⁻⁷. Berarti sinus tetanya sama saja 3 kali 460 kalikan 5000 kali 10⁻⁷. Berapa nih Otiva hasilnya? Coba dicek, dihitung. 3 kali 460 atau gini deh. 3 kali 46 kali 5 kali 10⁻⁴ Otiva. 690 kali 10⁻⁻3, Pak. Oke, atau 0,69 gitu kan ya? Iya. Ya. Nah, sekarang coba Otiva lihat di tabel sinusnya yang kamu miliki di kalkulator, berarti tetanya sama dengan berapa derajat? Sinus yang nilainya 0,69. Hampir mendekati 45 derajat, mendekati. Nggak nemu saya, Pak. Jadi kalau gitu, inverse sinus 0,69 mencetnya di kalkulator. Inverse sinus 0,69. Belum, Otiva? Belum, Pak. Belum ya? Atau gini aja lah, saya mau kasih tahu. Kalau sinus 45 itu berapa, Otiva? Sinus 45 derajat. Setengah akar 2 kan ya? Nah, ya. ini sama dengan setengah kali 1,4. Ini mendekati 0,7 gitu loh. 0,7. Oh, berarti kalau 0,69 ini kan dekat dengan 0,7 Otiva ya? Betul? Iya, Pak. Iya, berarti sekitar ya 40, mungkin 43 derajatan kali ya. Lalu yang kedua, ingat bahwa yang B adalah Bn sinus theta sama dengan M kali lambda. Kalau ini orde maksimum, kalikan lambda, berarti ini diambil 90 derajat. Berarti N kali sin 90 derajat. N ini adalah 90 derajat, berarti sinusnya kan 1 Otiva ya. Nah, ini kalikan 1, maka orde maksimum
orde maksimum sama dengan N per lambda. N-nya adalah 5.000, lambdanya adalah 460 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 5.000, maaf, jadikan senti min 7 ya. 5.000 per 460 kali 10 pangkat min 7. Berapa nih, Otifa? Dan ini pangkatnya ke atas 7. Eh, 10,8 kali 10 pangkat 7. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Ya oke lah. Oh, caranya gitu ya, Otifa ya. Caranya seperti itu. Tapi angkanya gede banget. Saya curiga ada yang orde maksimum. Gede banget itu. Ya bisa karena dia merupakan isi ya. Nah, sekarang nomor 2, celah tunggal yang lebarnya ini berarti D, Otifa. Ini D. Kemudian jarak celah ke layar ini adalah L. Adalah L. Kemudian jarak pita gelap kedua berarti ini M-nya sama dengan 2, sama dengan 2. Ini adalah Y-nya. 15 mili itu Y. Berarti kalau gitu kita coba bahwa D kali Y per L, D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Karena ini celah tunggal. Maka ini 1,2 mili, kemudian Y-nya yang kita cari, terus Y-nya ada 15 mili nih. Kemudian L-nya adalah 2 meter, jadikan mili 2000. Ordenya orde kedua kali lambda. Sekarang kalau Otifa, kalau 1,2 dibagi 2 berapa, Otifa? 0,6, Pak. 0,6. 0,6 dibagi 2 berapa, Otifa? 0,3. 0,3. 0,3 kali 15. 4,5. 4,5. Jangan lupa ini kan 10-nya ke atas ya, Otifa ya? Ke atas kan ya? Nah, berarti kali 10 pangkat min. Berapa? Min 3 ya? Min 3 cm. 4,5 kali 10 pangkat min 3 cm. Kalau dijadikan mili berarti minus 4.
Devino, selamat siang. Ya Pak, Temenmu kada kemana ini? cepat baru ada selesai pertemuan di sekolah Oh organisasi. itu, iya iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah selesai bisa gabung ya. Iya, baru selesai kok Pak, harusnya bentar lagi. Baru selesai. Oh iya iya iya. Iya. Iya Pak. Saya ngulang lagi nanti sebelum saya lanjutkan ke daya urai. Ke daya urai. Oke Pak. Nomor 3, Devino sudah bisa dilihat di monitormu soalnya? Bisa Pak. Nah, jika panjang gelombang, berarti lambda 1 sama dengan 480 nanometer. Dan panjang gelombang kedua adalah 660 nanometer. Jarak celah ke layar itu adalah L. Jarak celah ke layar sama dengan L, yaitu 2 meter. Kemudian dijatuhkan pada celah kembar yang terpisah, berarti ini D, sama dengan 0,60 mm. Berapakah jarak antara garis terang kedua? Berapakah jarak antar garis terang kedua? Berarti M-nya sama dengan kedua. M-nya sama dengan 2, yang ditanyakan delta Y-nya. Kalau celahnya celah kembar atau celah ganda, kemarin kita punya D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Ini dirubah aja bahwa Y sama dengan M kali lambda kali L dibagi dengan D. Berarti delta Y-nya sama dengan M kali delta lambda kali L per D. M-nya adalah 2. M-nya 2. Selisihnya 480 dengan 660. Berarti selisihnya adalah 180. Ingat jadikan. Kalau jadikan mili berarti kali 10 pangkat minus 6. Lalu L-nya adalah 2 meter, berarti 2 kali 10 pangkat 3. D-nya sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 1. Atau 0,6 mili, berarti 6 kali 10 pangkat min 1. Kalau ini kita bagi dengan 6, ini dapat 30, berarti 30, 60, 120 sama dengan 120. Kemudian ini naik, berarti pangkat 4 kali 10 pangkat min 2 mm sama dengan 1,2 mm. Ini hasilnya. Assalamualaikum Pak, maaf baru join Pak. Oh, ya.
saya juga, saya sama Anda tadi habis rapat. Rendra, oke, Radia. Oke. Saya ngulang dulu, baru nanti saya lanjutkan ke materinya. Yang keempat, sinar laser ini saya namakan sebagai lambda 1. Datang pada sepasang celah menghasilkan pola interferensi bahwa jarak antar garis terang itu namanya Y. Ini nanti adalah sebagai Y1. Cuma kalau dikatakan jarak antar garis terang, ini M-nya sama dengan 1. Sinar kedua menghasilkan pola interferensi pada layar bahwa jarak antar garis terang sama, ini berarti M-nya sama dengan 1. Nah, M-nya 1 ini adalah Y2. Yang ditanyakan berapa panjang gelombang kedua. Panjang gelombang kedua berarti ini sama dengan lambda 2. Oke, sekarang saya tuliskan dengan, ini saya tulis lambda 1. Lambda 1 sama dengan 630. Lambda 1 sama dengan 630 nanometer. Kemudian Y1-nya adalah 8,1 mm. Sedangkan sinar kedua yang lambda 2-nya tidak tahu, lambda 2 berapa, tapi Y2-nya bernilai 7,2 mm. Nah, yang dihasilkan jarak antar garis terang berarti boleh dikatakan delta M-nya, ini delta M-nya, delta M1 sama dengan 1, delta M2 sama dengan 2. Delta M1 sama dengan 1, delta M2 sama dengan 1 juga. Nah, kalau kita ingin mencari panjang gelombang dari sini, maka lambdanya bisa dituliskan lambda sama dengan D kali Y per L. Ini kalau ditanyakan panjang gelombang, nah ini nanti ini menjadi delta M, nilainya sama. Nah, maka lambda 2 per lambda 1, lambda 2 per lambda 1, D-nya sama, pasti ini sama, ini sama, ini sama. Kemudian L-nya juga sama. Sama dengan apa? Sama dengan Y2 per Y1. Sama dengan Y2 per Y1. Y2 per Y1. Lambda 2 per 630. Y2 adalah
7,2, ini 8,1. Kalau dibagi 0,9, ini dapat 8, ini dapat 9. Bagi 9, ini dapat 70. Oh, kalau gitu lambda 2-nya sama dengan 560. Di lambda 2 sama dengan 8 kali 70 sama dengan 560 nanometer. Tolong lihat ke sini. Daya urai. Kalau misalkan ini ada celah tunggal. Celah tunggal. Lalu di sini ada sumber cahaya. Ada sumber cahaya yang memasuki celah. Yang memasuki celah. Sumber pertama dengan sumber kedua. Dari celah ini jaraknya adalah L. Jaraknya L. Kemudian lebar bukaan daripada alat optik adalah D besar. Nah, ini ke sini jaraknya dinamakan dm. Nanti bahwa D itu adalah lebar bukaan alat optik. Sedangkan L sama dengan jarak sumber cahaya ke alat optik. Kemudian dm ini adalah jarak pisah minimum. Jarak pisah minimum dua sumber.
Ingat bahwa pada waktu kita belajar celah tunggal, bahwa D sinus theta sama dengan M kali lambda. Nah, berarti dari sini sin theta sama dengan M kali lambda dibagi dengan D. D-nya ini saya bikin D besar. Nah, kemudian menurut Rayleigh, ternyata harga M yang pas itu adalah 1,22. Sehingga di sini boleh dituliskan sin theta sama dengan 1,22 kali lambda per bukaan alat optik. Untuk sudut yang kecil, bahwa sin theta itu sama dengan theta, asal ini dinyatakan dalam radian. Berarti apa? Bahwa theta minimum sudut terkecil sama dengan 1,22 kali lambda per D. Ini dinamakan sudut resolusi minimum. Ini sudut resolusi minimum. Kemudian untuk sudut yang kecil, berarti theta minimum ini mendekati dengan sinus theta. Nah, nilainya apa? Nilainya adalah dm per L, yaitu jarak di depan per sisi. Nah, ini sudut yang kecil. Berarti apa? Bahwa theta minimum ini kita ganti dengan dm per L sama dengan 1,22 kali lambda, atau dm sama dengan ini per diameter bukaan 1,22 kali lambda kali L per D. Selanjutnya ini nanti dinamakan daya urai. dm adalah daya urai. dm itu daya urai, yaitu jarak terdekat yang masih dapat diamati. Oleh alat optik. Contoh begini. Misalkan kita di jalan tol yang sangat jauh. Anggap saja mobilnya itu jalannya belum ada jalur pemisahnya. Jadi jalan tol yang masih digunakan oleh dua arah. Pada waktu dari depan kita ada mobil yang berpapasan, dari jauh kelihatan lampunya malam hari itu yang nyala cuma satu. Nah, setelah makin dekat, maka lampu itu yang menyala kelihatan dua.
Nah, kemampuan alat optik kita, yaitu mata, untuk mengatakan bahwa lampu itu 2, itu dinamakan daya urai. Oleh karena itu, daya urainya sama dengan 1,22 kali lambda kali L per D. Jadi misalkan begini. Jarak kedua lampu depan sebuah mobil 122 mm. Sedangkan lebar bukaan alat optik, bukaan mata atau alat optik adalah 5 mm. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan lampu mobil sama dengan 6.000 angstrom. Berapa jarak maksimum, jarak terjauh mobil terhadap pengamat atau terhadap kita, jarak terjauh yang kedua lampunya teramati dengan jelas. Nah, dari sini kita tuliskan bahwa yang pertama itu adalah daya urai atau DM. DM adalah DM 122 mm. Sorry. Ini jangan milisenti aja nih, senti saya rubah ke senti. Sentimeter. Berarti ini 122 cm. Kita rubah menjadi meter adalah 1,22 meter. Kemudian lebar bukaan alat optik di 5 mm. Sama dengan 5 kali 10⁻³ meter. Sedangkan panjang gelombangnya sama dengan 6.000 angstrom, kita rubah ke meter menjadi 6 kali 10⁻⁻⁷ meter. Yang ditanyakan berapa L-nya. Kalau ditanyakan L-nya, maka kita gunakan bahwa DM sama dengan 1,22 kali lambda kali L per lebar bukaan. Berarti ini 1,22, lambdanya adalah 6 kali 10⁻⁷ kalikan L, ini diameternya sama dengan 5 kali 10⁻⁻3. Nah, ini
Ya, ini nanti kita coret 1,22-nya, 1,22-nya. Sehingga akan diperoleh bahwa L-nya ini L-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 dibagi 6. Coba berapa tuh ketemunya? Kalau 50 bagi 6 itu dapat 8 sepertiga, berarti 8 sepertiga, 833 kali 10 pangkat 3 meter. Pak, itu yang disoal tuh DN apa DM, Pak? DM ya? DM. DM. Yang di mana? Di soal atau apa? Di soal atau di... Di Oh semuanya ini. tuh apa DM. yang semuanya juga DM, Pak, itu. DM. Ini DM, ini DM. Oh, yang di Saya itu kan apa? yang di bawahnya gambar itu. Itu DM juga kan, Pak? Ya, ini DM. Oh. Ini jarak kedua sumber bunyi. Ini adalah sumber yang pertama, nih sumber yang kedua. Jadi kalau Devino lihat misalkan lampunya ini kan dianggap bahwa mata kita ini lensanya di sini ini adalah retina itu layarnya gitu Devino. Retina itu layarnya, maka kamu bisa melihat bayangan melihat dua sumber ini pada jarak tertentu. Nah, makin dekat makin bisa diuraikan, tapi makin jauh makin mengumpul jadi satu.
Saya jelaskan. Sebelum membahas polarisasi, saya akan jelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik, dan medan magnet, Simbol medan listrik adalah E. Simbol medan listrik adalah E. Simbol medan magnet adalah B di medan magnet. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet dan merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal. Jadi ini gambarnya. Yang ke atas menggambarkan medan listrik. Medan listrik nih arahnya seperti ini. Ini medan listrik. Kemudian medan magnetnya kemana? Medan magnetnya adalah sejajar dengan bidang Y. Arahnya begini. Ini adalah medan magnet. Ini kalau digambarkan juga ke sana nih, medan magnetnya. Antara medan listrik dengan medan magnet ini saling tegak lurus. Medan listrik dengan medan magnet saling tegak lurus. Polarisasi dapat terjadi akibat akibat yang pertama adalah pemantulan.
pertama adalah pemantulan. Yang kedua adalah pemantulan dan pembiasan. Pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga adalah bias kembar atau pembiasan double. Pembiasan kembar. Kemudian terjadi akibat absorpsi selektif. Dan yang kelima terjadi akibat hamburan. Akibat hamburan atau bahasa asingnya scattering. Nah, nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah ini, yang pemantulan dan pembiasan. Ini menjadi prioritas. Yang kedua oleh absorpsi selektif. Absorpsi selektif. Kalau ada polarisasi akibat daripada pemantulan, yang pertama akibat pemantulan, itu gini prinsipnya. Kalau ada cahaya datang, kemudian cahaya ini mengenai permukaan biasanya cermin. Nah, cahaya datangnya ini akan dipantulkan ke sana. Tadi terdiri dari medan listrik. Saya gambarkan ini medan listrik yang warnanya merah. Ini medan listrik. Nah, medan magnetnya arahnya saya gambarkan yang ini. Yang ini medan magnetnya. Masuk ke sana. Ini. Nah, ini. Setelah terjadi pemantulan, maka yang masuk itu akan hilang. Tinggal tersisa medan listriknya. Ini, yang ini hilang. Yang dinamakan peristiwa polarisasi. Diarahkan yang semula menyebar, ada vertikal, ada horizontal, yang tersisa tinggal yang vertikal saja. Itu dalam peristiwa pemantulan. Yang kedua, dalam peristiwa pemantulan dan pembiasan. Kalau ada bidang batas, indeks bias sinar dari medium N1 menuju N2, ini saya gambarkan, ini adalah normal. Nah, apabila N1 lebih besar daripada N2, N1 lebih besar daripada N2, maka sinar akan dibiaskan, menjauhi garis normal, Jika saya gambarkan begini, ini ada sinar datang, ini dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti ini ke sini namanya I sudut datang, ini adalah sudut bias.
Nah, di dalam pembiasan menurut Snellius, N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Itu hukum Snellius. Suatu saat, ini saya kasih nama sinar 1, ini sinar 1. Tolong dihafalkan betul, karena di UTBK itu munculnya teori. Kamu harus menguasai teorinya, dan biasanya gurunya menerangkan teorinya malas. Kasih tugas, kasih soal, itu aja. Kemudian suatu saat bahwa sinar bias ini sejajar dengan permukaan. Ini R-nya berarti R-nya sama dengan 90 derajat. Ini kita namakan sinar yang kedua. Sudut datangnya, kalau sinar biasnya awalnya tidak ada 90, sekarang jadi 90, pasti sudut datangnya lebih daripada I yang mula-mula. Berarti ini sinarnya adalah sinar kedua. Sudut ini dinamakan sudut I kritis. Ini I kritis. Ini yang kedua. Jika sudut bias R sama dengan 90 derajat, maka sudut datang sinar disebut sudut datang sinar disebut sudut kritis atau sudut batas. Kritis atau batas. Nah, kalau sinar datang diperbesar, jika sinar datang diperbesar melampaui sudut kritis, atau I lebih besar I kritis, yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Nah, pemantulan sempurna ini contohnya di mana? Pada peristiwa fata morgana. Peristiwa fata morgana. Peristiwa fata morgana. Contohnya apa? Pada siang hari, contohnya siang hari, jalan beraspal kelihatan ada genangan air. Siang hari jalan beraspal, dari jauh kelihatan berair. Dari jauh nampak berair. Sering kalian lihat dengan kalau siang hari jalan beraspal, pada waktu terik matahari ada airnya, padahal bukan. Itu karena peristiwa pemantulan sempurna. Kemudian siang hari ada atau kelihatan genangan air di padang pasir. Siang hari tampak genangan air
di padang pasir. Dan yang sering para musafir tertipu karena setelah didekati ternyata tidak ada airnya. Nah. Kemudian kita coba kembali, saya kembalikan ini adalah N2, ini N1. Saya akan ngambil khusus yang peristiwa polarisasi. Maaf, ini belum saya teruskan. Kalau sinar datang ini diperbesar daripada sudut kritis, ini misalkan saya ambil di sini, ini lebih daripada sudut kritis. Berarti ini saya namakan sinar yang ketiga, ini sinar yang ketiga. Yang terjadi bukan pembiasan lagi, tapi yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Nah, ini pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna. Ini pemantulan sempurna. Oke. Kalau ada sudut datang adalah I, lalu dipantulkan dengan sudut pantul juga sama dengan I, juga sudut pantul sama dengan I. Ini sinar biasnya ini, sinar biasnya. Ini adalah R. Ini harus siku-siku. Jadi syaratnya terjadi polarisasi bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, bahwa I ditambah R sama dengan 90 derajat. Berarti kalau gitu ini R-nya sama dengan 90 derajat dikurangi I. Dari hukum Clausius bahwa N1 sinus I sama dengan N2 sinus R, N2 sinus R, maka sinus R-nya saya ganti menjadi sinus 90 derajat kurangi I. Nah, ini boleh juga, ingat ya, bahwa kalau kita punya sinus alfa, itu sama dengan kosinus 90 derajat min alfa. Atau kosinus alfa sama dengan sinus 90 derajat min alfa. Berarti kalau gitu, ini saya rubah. Bahwasanya sama dengan kosinus I. Nah, berarti apa? Bahwa sinus I per kosinus I sama dengan N2 per N1. Nah, ini yang dituliskan bahwa tangen I polarisasi sama dengan N2 per N1. Ini untuk polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan. Nah, ini IP adalah sudut polarisasi. IP sama dengan sudut datang. Polarisasi. Kalau yang ini, ya, tadi saya gambarkan bahwa medan listrik, tegak lurus, medan magnet. Nah, ini medan listriknya, medan magnetnya hilang. Setelah mengalami polarisasi,
Di sini tinggal medan listriknya. Nih, medan magnetnya hilang. Kalau yang ini tetap ada yang di sini yang dipantulkan tetap ada medan listrik, ada medan magnet. Ini yang di sini. Ini ada dua-duanya. Tapi yang ini tidak ada. Ini yang dinamakan polarisasi. Syaratnya bahwa polarisasi itu I tambah R 90 derajat didapatkan bahwa tangan polarisasi sama dengan N2 per N1. Silahkan tulis dulu tuh. Jadinya tuh yang polarisasinya nggak ada itu Pak, magnetik ya Nggak Pak? ada. Ada. Medan magnetnya nggak ada, hilang. Maka nanti kalau ini intensitasnya I0, yang di sini tinggal separuhnya. Oh. Ya.
Sekarang contoh soal. Cahaya merambat dari air. Berarti N1-nya adalah N air sama dengan 4/3. Menuju udara. Menuju udara berarti tujuannya adalah N2 sama dengan N udara sama dengan 1. Yang pertama ditanyakan berapa sudut kritis, yang kedua adalah sudut datang polarisasi. Untuk yang A, dari N1 sama dengan N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Maka N1 sinus I sama dengan N2 sinus 90 derajat. Kalau 90 derajat ini menjadi I kritis. Nah, ini sama dengan 4/3 kali sinus sudut kritis sama dengan N2 adalah 1, sin 90 adalah 1. Berarti sinus sudut kritis sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Devino, saya mau minta tolong sinus berapa derajat yang nilainya 0,75, Devino? Pak. Sinus yang nilainya 0,75 itu sinus berapa derajat? Yang nilainya 0,75, Pak. Berapa? Berapa derajat? Kalau 45 kan 0,707. Iya. Nah, 75 berapa? Pasti di atas 45. Kalau 60 kan 0,85-an gitu loh. Berapa kira-kira? 53, Pak. Berapa, Devino? 0,75 itu sinus berapa derajat? Iya, Pak. Berapa? 53. Oh, 53. Sinus 53 derajat. Yes. Lalu yang kedua, terjadi polarisasi. Sudut datang polarisasi. Kalau sudut datang polarisasi, maka kita langsung aja bahwa tangen I polarisasi, tangen I polarisasi sama dengan N2 per N1 sama dengan 1 per 4/3 sama dengan 3/4. Atau tangen polarisasi, tangen I polarisasi 0,75. Yang tangennya nilainya 0,75 itu kan 37 derajat, Devino ya? Benar nggak? Ya, Pak. Ya, kan tangan yang 3/4 kan 37 ya. Oke. Oke, jadi ini jawabannya. Saya loncat ke polarisasi akibat hamburan.
Nanti yang terakhir ke absorpsi selektif. Nah, prinsipnya bahwa udara atau partikel-partikel gas ini terdiri dari partikel-partikel yang jumlahnya banyak sekali. Pada saat matahari atau sinar matahari mengenai partikel, maka yang akan dihamburkan itu adalah cahaya-cahaya yang ukurannya cahaya dari matahari, cahaya matahari atau cahaya putih yang mengenai partikel-partikel udara, akan mengalami hamburan, sesuai dengan ukuran partikel. Nah, kalau pada musim penghujan, itu partikel-partikel cenderung bersih. Sedangkan pada musim kemarau, karena banyak polutan, banyak debu, maka partikel-partikel akan lebih besar. Nah, sehingga pada musim penghujan, sinar matahari yang dihamburkan adalah sinar yang ukuran partikelnya pendek, karena di atmosfer kecil-kecil. Tapi pada waktu musim kemarau, cahaya matahari yang mengenai udara itu yang dihamburkan partikel-partikelnya lebih besar. Sehingga kalau kita cermati pada waktu musim penghujan, itu langit yang tampak itu langit tampak biru. Tapi pada waktu kemarau, itu langit agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, kuning-kuningan atau kemerahan. Nah, karena pada waktu musim kemarau itu partikel-partikel udara lebih gede ukurannya. Nah, jadi kalau dulu di SD kan ada soal, saya lihat persis di soal SD. Langit berwarna biru karena laut berwarna biru. Salah, bukan itu. Jadi langit kelihatan warna biru itu pada waktu musim penghujan itu yang dihamburkan adalah cahaya yang panjang gelombangnya pendek, yaitu panjang gelombang yang mendekati warna biru. Pada waktu musim penghujan, pada waktu musim kemarau, cahaya yang dihamburkan adalah cahaya dengan panjang gelombang yang lebih besar. Maka langit kelihatan kekuning-kuningan atau bahkan kemerah-merahan. Nah, ini yang ditimbulkan polarisasi oleh peristiwa hamburan atau scattering. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau misalkan dalam peristiwa absorpsi selektif, Gini, absorpsi selektif. Ini ada bidang. Bidang ini dinamakan bidang polarisator. Ini polarisator.
Di belakang polarisator, ini ada analisator. Ini sejajar, seret. Analisator. Kalau cahaya yang menembus polarisator itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet, medan listrik dan medan magnet. Intensitasnya adalah I0. Intensitasnya adalah I0. Ini intensitasnya I0. Setelah memasuki bidang polarisator, yang sebagian ini hilang. Sebagian hilang. Ingat bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik, medan magnet yang terbagi merata. Gelombang elektromagnetik cahaya terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang terbagi merata. Nah, kalau terbagi merata, setelah masuk bidang polarisator, medan magnetnya hilang, maka yang di sini intensitasnya tinggal separuh. Ini sama dengan setengah I0. Setengah I0, karena yang sebagian sudah hilang. Nah, sekarang bidang analisator. Kalau ini ternyata sumbunya, ini tetanya adalah 0 derajat, artinya ini sejajar, karena polarisator sejajar dengan analisator. Maka yang akan keluar di sini, I aksennya sama dengan setengah I0. Setengah I0. Nah, sekarang kalau misalkan ini bidang polarisator, kemudian yang belakang adalah analisator, yang semula begini, sekarang kita putar. Nah, kita putar begini. Kalau misalkan bidang analisatornya menjadi begini. Nah, ini berarti ini sudutnya 90 derajat. Maka ini tidak ada intensitasnya yang keluar. Berarti ini I aksennya sama dengan 0. Berarti apa? Bahwa sebenarnya intensitas itu sebanding. Intensitas sebanding dengan apa? Intensitas sebanding dengan A kuadrat. Kok A kuadrat? Ya ingat bahwa energi itu setengah K kalikan A kuadrat. A-nya ini amplitudo. Oh, kalau gitu intensitas, atau ini dayanya sama dengan, daya itu sama dengan energi bagi waktu. Nah, kalau intensitas sama dengan daya dibagi dengan luas. Dibagi dengan luas. Oke, otomatis berarti ini sebanding dengan amplitudo kuadrat. Sebanding dengan A kuadrat. Nah, sedangkan A sendiri yang keluar dari sini itu menjadi sama dengan A cos theta. A cos theta. Nah, A cos theta maksudnya kalau ini tetanya 0 akan sama dengan A, amplitudonya ini sama dengan A, maka kalau membentuk sudut 90 ini akan menjadi 0. Nah, ini yang dituliskan bahwa ternyata intensitas yang keluar itu sama dengan setengah I0 yang masuk sini kan dari sini tadi I0. Ini I0 yang di sini setengah I0 ini kali. Ini sebanding dengan A kuadrat. Berarti kosinus theta dikuadratkan. Kosinus theta dikuadratkan. Silakan tulis.
Anak-anak, kalau kalian pernah dengar, kenapa seorang pilot itu sering menggunakan kacamata Ray-Ban? Itu kacamatanya itu adalah polarisator. Fungsinya pada waktu dia di udara, cahaya matahari yang dekat yang masuk ke mata itu setelah mengenai kacamata Ray-Ban-nya, dia akan dipolarisasikan sehingga intensitas yang masuk itu tinggal separuh, jadi nggak terlalu silau gitu loh. Demikian juga orang-orang yang melakukan perjalanan di padang pasir itu sering menggunakan kacamata Ray-Ban itu. Tujuannya kenapa? Karena kalau menggunakan kacamata Ray-Ban itu bahwa cahaya yang masuk ke mata tidak terlalu silau karena sebagian sudah dipolarisasikan. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Yang pertama, jika sudut yang dibentuk oleh analisator dengan polarisator sama dengan 30 derajat. Ini tetanya sama dengan 30 derajat. Berarti cos theta sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Berapa intensitas cahaya yang dihasilkan? Kita tahu bahwa intensitas yang dihasilkan oleh absorpsi selektif sama dengan setengah I0 kalikan cos theta pangkat 2 sama dengan setengah I0 kalikan kosinus kuadrat setengah akar 3 dikuadratkan berarti sama dengan setengah kalikan I0 kali 3/4. Ini sama dengan 3/8 I0. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau intensitasnya adalah yang kedua, bagaimana kalau intensitasnya yang dihasilkan oleh analisator sama dengan 1/8 I0. Yang ditanyakan berapa sudut theta. Kembali ke rumus yang tadi, bahwasannya I sama dengan setengah I0 kalikan cos theta kuadrat. Ini saya tulis gini nggak apa-apa. Ini adalah 1/8 I0 sama dengan setengah I0 kali kosinus theta pangkat 2. Berarti kalau saya coret, ini I0-nya hilang. Nah, ini I0-nya hilang. Ini saya coret dapat 4. Maka didapatkan bahwa kosinus theta kuadrat sama dengan 1/4. Berarti cos theta-nya sama dengan setengah, kosinus setengah adalah 60 derajat. Maka didapatkan bahwa theta sama dengan 60 derajat. Untuk yang ini tadi, polarisasi, saya katakan itu tidak terlalu rumit rumusnya, tapi pemahamannya yang harus kalian hafalkan. Bahwa, oh, kalau ini dari medium rapat ke renggang menjauhi normal. Kalau menjauhi normal, bisa terjadi sudut kritis. Kalau terjadi sudut kritis, terjadi pemantulan sempurna.
kalau pemantulan sempurna mungkin bisa terjadi polarisasi. Itu urutannya seperti itu. Itu konsepnya. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang pada Audrey, kemudian Daulat, Devino, Oliva, Rania, Fabio. Nah, cukup sekian dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita tinggal mengulang-ulang kembali, karena yang saya tahu untuk cahaya ini adalah materi terakhir di semester 6. Nah, kalau di sekolah mulainya dari interferensi yang kayak gini, tapi pemantulan, pembiasan, alat optik belum, masih panjang di sekolah. Tapi kita yang belajar bersama-sama ini dengan saya, itu materi optik sudah selesai. Sudah selesai. Oke, anak-anak sekalian, sekian dulu. Selamat sore, selamat belajar. Jangan lupa dibaca kembali. Kita ketemu di waktu yang akan datang. Sukses untuk kalian. Oke ya, makasih.